Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dan selalu bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kembali Pak Andi pada hari ini menyampaikan pembelajaran jarak jauh tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia untuk pembelajaran ketiga dan keempat. Bisa dibuka di halaman 48 ya, di buku paket halaman 48 itu pembelajaran ketiga hingga halaman 56 ya. Nanti bisa dibuka buku paket tersebut ya. Anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mengetahui kandungan zat pada makanan. Ya, makanan-makanan yang kita konsumsi itu bagaimana kandungan zatnya. Ya. Yang kedua, agar kalian dapat menjumlahkan dengan cara bersusun pendek. Kemarin sudah kita pelajari, kembali kita ulangi lagi supaya lebih paham. Dan yang ketiga, agar siswa menceritakan pengalaman saat mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang keempat, siswa dapat mengamalkan sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, kita nanti akan belajar tentang gerak, berjalan, dan melompat. Selanjutnya, anak sekalian, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 11 yang artinya, dengan air hujan Dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Anak sekalian, ayat ini mendorong kepada kita untuk selalu berfikir, belajar, menuntut ilmu, sehingga kita bisa mengetahui banyak hal tentang kebesaran Allah. Allah menciptakan alam semesta dengan seluruh isinya, di antaranya adalah berupa beragam makanan. Yang tentunya setelah kita pelajari, makanan-makanan itu banyak mengandung manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Tubuh kita membutuhkan makanan yang diperlukan, di antaranya yang pertama adalah karbohidrat. Ini didapatkan dari padi, jagung, umbi-umbi, sagu, dan manfaatnya karbohidrat ini adalah sebagai sumber tenaga. Sehingga kita kuat, ya, semangat, karena di dalam tubuh sudah memiliki karbohidrat karena kita habis makan misalnya. Ya. Ketika kita lapar, kita makan nasi dengan macam-macamnya ikannya, itu berarti kita menambah karbohidrat. Ya, ada yang makan sagu, ya, itu karena sudah menjadi kebiasaannya. Yang kedua, makanan yang dibutuhkan adalah berupa protein. Ini untuk pertumbuhan tubuh kita. Tubuh kita supaya terus berkembang, tubuh kuat, maka membutuhkan protein. Didapatkan dari apa? Daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan. Dan yang ketiga, tubuh kita butuh lemak sebagai sumber energi dan dapat mempertahankan
mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat, dan ini bisa kita dapatkan saat kita memakan makanan dari hewan, sayur, dan buah-buahan. Ya, oke. Yang keempat, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah berupa vitamin. Ini untuk menjaga daya tahan tubuh kita, imun kita supaya kuat. Ya, vitamin ini banyak ragamnya. Ada vitamin A untuk kesehatan mata. Ya, anak-anak harus bisa mengkonsumsi apa? Wortel. Ya, ini di jus, bagus sekali itu. Ya. Yang kedua ada vitamin C untuk kesehatan gigi, pembuluh darah, mencegah flu, terdapat pada buah jeruk. Luar biasa Allah memberikan nikmatnya ini ya. Yang berikutnya adalah vitamin D. Ini untuk penyerapan kalsium sehingga tubuh kita menjadi kuat ya. Untuk sistem pencernaan ini didapatkan pada susu, atau juga kita dapatkan dari pancaran sinar matahari pagi hari itu ya. Ini juga menambah vitamin D. Dan yang kelima, tubuh kita butuh air sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh, bisa didapatkan dari saat kita minum air, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Usahakan kalau minum jangan menunggu haus ya. Tapi kalau lapar, saat kita lapar baru makan. Tapi kalau minum jangan menunggu haus ya, supaya tubuh kita tetap bisa melakukan penyerapan ya. Minum dengan tangan kanan. Ini maaf kalau karena ini videonya terbalik sehingga seperti terlihat dari kiri, padahal tadi minum dengan tangan kanan. Ucapkan bismillah dengan duduk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya, Allah memberikan banyak nikmat. Air gitu begitu penting bagi tubuh kita. Ya, jadi sekali lagi jangan menunggu haus untuk minum ya. Jadi kalau saat ingat ayo minum, tambah minum. Apalagi suhu panas. Panas butuh air. Ya, ketika keringat kita terus keluar, tambah lagi dengan air minum. Oke? Ya. Kita harus tahu makanan yang bergizi seimbang itu. Ya, ada telur, ada daging, ada beras, ikan laut, dan sebagainya. Ini enak, ya, lezat, sehat, serta halal. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Mengkonsumsi yang bergizi seimbang begitu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Bagaimana ragam menu makanan yang bisa kita siapkan? Wah, ternyata kita banyak punya resep makanan, ragam menu ya. Ada rendang, ada gulai, ada penyetan sambal tempe. Wah, ini luar biasa enak sekali nih yang suka pedas-pedas ini ya. Ada pecel di situ, ada kangkung, ada daun kemangi, ada peyeknya. Wah, enak sekali ini ya. Ada rawon. Wah, rawon pakai daging yang empuk ya. Ya, alhamdulillah ini Pak Andi ini juga jualan nasi rawon ya. Ya, ini enak sekali rawon itu ya. Ada lodeh ya, dari tewel, dari sayuran yang lain ya. Ada sop. Wah, ini banyak ini buah-buahan sayuran di sana itu. Ada wortel, ada buncis, dan lain sebagainya. Tumis jamur. Wah, lezat sekali ini jamur ini ya. Capcay. Wah, juga begitu, banyak sayur-sayuran. Ada soto daging, soto ayam, dan lain sebagainya. Ini ragam menu. Luar biasa ya, orang Indonesia ini memiliki banyak keragaman menu. Dan itu bisa kita coba ya di rumah. Oke.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui ragam menu, coba kalian nanti menulis cerita saat mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Tulislah pengalaman itu. Ya. Jadi kita tidak hanya makan saja, tidak hanya minum saja, tapi tulislah. Nama masakannya apa? Bahannya apa saja? Bagaimana rasanya? Wah, ya. Warnanya makanan itu apa? Aromanya bagaimana? Wah, ini ya. Coba ditulis. Kesan-kesan pengalaman ketika mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Berikutnya anak sekalian, manfaat mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Manfaatnya banyak. Pertama, menyehatkan badan kita, jelas itu ya. Yang kedua, menjaga sistem pencernaan sehingga tubuh kita tetap sehat. Meningkatkan memori otak. Ya. Otak kita akan tumbuh dengan bagus. Belajar dengan semangat. Memori otak bisa menyimpan berbagai pelajaran tersimpan dalam memori itu. Terus kita ingat. Ya. Pak Andi itu masih ingat pelajaran-pelajaran rumus-rumus itu pasti ingat karena tersimpan dengan baik di memori otak. Karena apa? Kita mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kalian juga begitu, mulai kecil makanan itu supaya memori otak bisa menyimpan berbagai pelajaran dan terus kita ingat. Ya. Mengontrol berat badan, ya, terus membantu kesehatan tulang dan gigi, menurunkan kadar gula dalam darah, mengurangi resiko penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, makanan bergizi seimbang bermanfaat untuk membuat suasana hati lebih baik. Hati lebih bahagia, hati lebih tenang, tidak bingung, tidak stres. Ya. Tubuh memberikan, karena diberi gizi yang baik, tubuh memberikan respon, sehingga hati lebih tenang. Oke? Ya. Berikutnya, bagaimana kalau kekurangan gizi? Wah, ini bahaya. Mudah terkena infeksi, kekebalan tubuh rendah, mudah lelah, penurunan berat badan, kehilangan selera makanan, pertumbuhan fisik terlambat, pertumbuhan otak pun juga terlambat. Kalian masih kecil, terus konsumsi makanan yang bergizi. Ya, saat mengkonsumsi, lihat bagaimana ini vitaminnya, bagaimana ini karbohidratnya, lihat. Ya, itu. Setelah kita belajar mengkonsumsi itu, coba kita belajar matematika, ya, penjumlahan bersusun. Ya, nanti ada yang misalnya 2386 ditambah 6432. Maka yang ribuan disusun dengan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan disusun secara teratur. Dan hasilnya satuan dulu. Oh, 6 tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11, nyimpan 1. Ya, ditulis 1, nyimpan 1. 3 tambah 4, 7 tambah simpanan tadi 1, jadi 8. Selanjutnya 2 tambah 6 adalah 8. Itu penjumlahan bersusun. Nanti materinya akan Pak Adik share, bisa dipelajari di rumah. Sekarang Pancasila. Wah, ini kita sebagai warga negara Indonesia harus hafal Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana sekarang kita mengamalkan sila kedua? Ya, kita kemarin sudah mengamalkan sila pertama, sekarang sila kedua. Menghargai kesukaan makan orang lain. Ketika orang lain suka bakso, kita suka soto, hargai, tidak apa-apa. Ya. Dan mau berbagi makanan. Misalnya kita sudah masak di rumah soto, ada lebih beri tetangga, ya.
Oh ini saya mempunyai kue, beri ke tetangga yang membutuhkan. Wah enak, itu tambah rukun ya. Dan yang ketiga, tidak mengejek makanan kesukaan orang lain. Oh kamu suka bakso, enggak enak itu, enggak boleh. Ya, itu kesukaannya. Hormati apa yang disukai oleh orang itu. Dan yang keempat, jika kita diberi makanan, habiskan. Atau ketika kita saat mengambil, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai ada yang tersisa. Karena ini ada biayanya ini. Ya, ada prosesnya. Ya. Saling membantu, misalnya di kampung ada kerja bakti dan lainnya. Yang berkenan tidak suka bermusuhan. Tidak boleh, kita sama bersaudara sebagai warga negara Indonesia. Dan tidak merasa paling benar sendiri, aku paling hebat, paling benar. Ya, kita saling rukun. Oke? Ya, sekarang kita berarti gerak, berjalan dan melompat. Ya tentunya kalian harus persiapkan. Mengapa? Manfaat gerak badan ini membuat badan menjadi sehat dan kuat, melatih kecepatan dan ketepatan, melatih otot jantung dan anggota tubuh yang lain, meningkatkan pertumbuhan badan, meningkatkan daya pikir. Oh, hebat sekali kalau kita terus bergerak. Ya, praktek bergerak dengan melompat, gunakan di halaman rumah misalnya. Persiapan mulai dari pakaian yang aman, ya, pemanasan ringan dengan berjalan di tempat dan berputar, lakukan lompatan yang aman, ya, jangan terlalu berlebihan. Tumpuan kaki yang sempurna dan kuat, tumpuan kaki sehingga jatuhnya kaki tepat. Tetap berhati-hati, ya, jangan sesuka hati, semaunya, tidak boleh. Tetap hati-hati karena kita sedang bergerak. Dikhawatirkan nanti ada cedera atau luka atau hal yang membuat kita sakit, ya. Dan konsentrasi, kita sedang melakukan gerak apa ini ya, dan terus atur pernapasan. Insya Allah dengan gerak-gerak seperti ini, dengan berolahraga ini akan membuat tubuh kita sehat. Demikian sekalian, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, sering mencuci tangan, dan jangan berkerumun. Saat istiqomah beribadah dan berdoa, bantu orang tua, bantu saudara kita, bangun persaudaraan sehingga kita hidup semakin senang. Terus berdoa, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan disukseskan apa yang kita cita-citakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.